Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 mengenai kerangka teori. Kelompok 5 beranggotakan 1. Indri Agustina NIM 24, 2. Nafa Istiqomah NIM 206112010035. Pengertian landasan kerangka teori. Kerangka teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Mark membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian, dapat dibedakan antara lain 1. Teori yang deduktif, memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. 2. Teori yang induktif, cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. 3. Teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sugiono 2012, fungsi teori secara umum adalah 1. Menjelaskan atau explanation. Misalnya, mengapa air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan. 2. Meramalkan atau prediction. Misalnya, bila air yang dididihkan pada suhu 100 derajat Celcius, berapa besar penguapannya, dan dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan atau memperkirakan. 3. Pengendali atau kontrol. Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia sehingga kereta api jalannya tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan. Fungsi teori dalam proses penelitian. 1. Memberikan pola dalam proses interpretasi data. 2. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. 3. Menyajikan kerangka. 4. Memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Cara menuliskan landasan teori. Dalam menuliskan landasan teori, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Terdapat nama dari pencetus teori. 2. Tuliskan tahun dan tempat pertama kali. 3. Berikan uraian ilmiah teori. 4. Hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. 5. Selain itu, di dalam menyusun sebuah landasan teori terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. Langkah-langkah menyusun kerangka teori. Langkah-langkah menyusun kerangka teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jumlah jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang akan digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Dibandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumus dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dalam berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Kerangka konsep.
Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Tahap penyusunan kerangka konseptual. 1. Seleksi dan definisi konsep, logika berpikir untuk menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti. 2. Mengembangkan pernyataan hubungan. 3. Mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka. 4. Disesuaikan dengan pernyataan masalah. 5. Penjelasan bagaimana hubungan masalah dengan variabel yang lain yang diduga sebagai penyebab timbulnya masalah. 6. Identifikasi dan analisis teori yang diaplikasikan. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.